Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan di dalam kitab Al-Aqdul Farid yang ditulis oleh Ibnu Abdul Rabbih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al-qanaa'ah malun la nafada lahu. Perasaan qanaa'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah, atau pengertian kedua, merasa cukup dengan yang kurang dan tidak memikirkan yang tidak ada, merasa cukup dengan yang ada. 3 poin tadi. Merasa rela dengan yang kurang dari cukup, tidak memikirkan yang tidak ada, merasa cukup dengan yang ada. Ini adalah harta yang tidak pernah akan habis. Ini indah kuat dari seorang Abdullah bin Abbas. Al-qanaa'ah malun la nafada lahu. Sikap qanaa'ah adalah harta yang tidak pernah habis. Ya, coba saja para ikhwan. Harta yang tidak pernah habis. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya. Nah, ini pesan orang tua untuk anak, bagus untuk disampaikan. Terutama apa? Kita di zaman media sosial yang orang bisa menampakkan kemewahannya dan membuat kita terdidik untuk saya harus seperti itu. Saya sering berpikir, Pak, media sosial ini mendidik. Baik didikannya baik atau didikannya buruk. Karena kita terbiasa dengan melihatnya. Anak-anak kita terbiasa dengan melihatnya, terutama anak-anak yang sudah diberikan HP. Saya mungkin ingin tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah. Kelas 1 SMA anak saya sekarang belum punya HP. Dia tidak tahu apa itu dunia luar. Yang ada dalam benaknya kalau bercerita dengan saya tentang pesantrennya, tentang hafalannya, enggak dia pernah pikirkan apa itu media sosial, ini itu goyang pargoy dia nggak tahu. Saya bertekad juga, saya ingin berpesan, berwasiat untuk 4 anak saya, mudah-mudahan bisa terwujud agar beliau tidak punya media sosial. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat sekarang. Saya ingin cerita tadi, media sosial itu mendidik. Saya beri contoh. Di hari-hari ini ada semacam hamalah atau hamlah lebih tepatnya. Hamlah itu apa ya? Semacam gerakan. Apa itu? Mencela perempuan. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Apa yang dicelanya? Perempuan tukang selingkuh. Betul tidak? Yang disebarkan sekarang di media sosial, entah itu kejadian nyata, entah itu quotes, tulisan-tulisan, entah itu bincangan-bincangan, entah itu buatan video-video buatan, sampai ada tahap kepada kalau seandainya seperti ini, wanita mana lagi yang kita bisa percayai? Seakan-akan selingkuh itu sifat dasar perempuan. Saya tidak tahu secara ilmu psikologis ya, apakah selingkuh itu sifat dasar perempuan yang tertanam yang Allah berikan kepada perempuan. Perempuan mempunyai sifat dasarnya yang kita ketahui adalah multitasking. Iya, dia bisa berbicara tapi bisa mengerjakan yang lain, bisa membawa anak, bisa membawa tas, ya, bisa main handphone dengan 3 pekerjaan, multitasking. Tetapi apakah kemudian itu menanamkan bahwa perempuan bisa ratu selingkuh? Sifat yang tertanam dalam dirinya ratu selingkuh? Ya. Apakah itu sifat jibiliyah, sifat tabiat perempuan? Hati-hati. Jangan-jangan kita bisa merendahkan perempuan. Dan Islam sangat memuliakan perempuan. Dan itu salah satu didikan dari media sosial. Maka hati-hati, terutama anak-anak kita para ikhwan.
Kadang-kadang mereka lebih dewasa daripada umurnya gara-gara apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya, "Ya bunayya, idza talabta al-ghina fatluhu bil qana'ah, fa innahu man lam yakun lahu qana'ah lam yughnih malun." Subhanallah. Wahai anakku sayang, jika engkau mencari rezeki, maka carilah dengan perasaan qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Sesungguhnya siapa yang tidak memiliki qanaah, harta apapun tidak pernah memberikan kepuasan kepada dia, memberikan kekayaan kepada dia. Saya ulangi ya, pesannya, jadikan ini dicatat baik-baik, antum sampaikan kepada anak-anak antum kelak. Karena mereka akan menjadi kepala keluarga, mereka akan menjadi istri seorang dari kepala keluarga. Jika, wahai anakku saya, jika engkau mencari kekayaan, mencari rezeki, maka carilah dengan sifat qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Karena siapa yang tidak memiliki qanaah, harta apapun tidak akan pernah membuat dia kaya, sebanyak apapun. Kalau tidak mempunyai qanaah, tidak akan pernah membuat dia kaya. Pasti selalu merasa kurang, pasti selalu merasa tidak cukup. Ini perkataan yang sangat indah dari seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan saya katakan pada ikhwah, kan di zaman sekarang zamannya quotes gitu ya. Maka carilah pesan-pesan indah dari orang-orang yang sudah dinyatakan mulia dalam Al-Quran dan hadis. 3 generasi utama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu lebih utama dibandingkan pesan-pesan manusia biasa. Apalagi manusia biasanya masih hidup. Innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah. Sesungguhnya yang masih hidup tidak aman dari godaan sebelum meninggal. Kita sering kan, Ustadz Fulan berkata, kuat dari Ustadz Fulan. Ustadznya masih hidup. Bagus mungkin nasihatnya, iya. Tetapi nasihat-nasihat itu ada dan lebih bagus, lebih dalam maknanya, bahasanya di dalam nasihat-nasihat para salafus saleh. Sebarkan nasihat-nasihat tersebut. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.